Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yemi Masurang, NPM 2040606054 dari Lokal A2, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan yaitu resume dari materi 1 hingga ke materi 5 dari Bimbingan Konseling Komprehensif. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dari materi 1. Di mana materi 1 itu meliputi bimbingan konseling pola 17 dan pola 17 plus. Sejak tahun 1993, penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu BK pola 17. Dan juga komponen yang bentuk BK pola 17 ini ialah yang pertama, satu konsep kesatuan dasar tentang BK, yang kedua 4 bidang layanan BK, yang ketiga 7 jenis layanan BK, yang terakhir 5 kegiatan pendukung BK. Selanjutnya, layanan konsultasi merupakan salah satu jenis layanan dari BK Pola 17+, di mana layanan konsultasi dan layanan mediasi ini merupakan layanan hasil pengembangan dari BK Pola 17+. Selanjutnya, nah menurut ahli Prayitno, butir-butir pokok BK Pola 17 itu adalah yang pertama keterpaduan mantap, di mana di dalamnya tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas, serta landasan BK. Yang kedua yaitu bidang pelayanan BK itu meliputi bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang pengembangan pilihan karir, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, bidang pengembangan kehidupan berpekerjaan, bidang pengembangan kehidupan keberagamaan, bidang pengembangan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bidang selanjutnya yaitu layanan BK, di mana meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Selanjutnya, kegiatan pendukung BK, di mana meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu tentang format pelayanan BK. Ada format individual, format kelompok, format klasikal, format lapangan, format kolaborasi, format jarak jauh. Selanjutnya yaitu bimbingan konseling pola 17+. Maksudnya adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dan juga bimbingan ini memiliki tujuan pola bimbingan dan konseling 17+ adalah memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru BK atau konselor. Dapat membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Selanjutnya adalah fungsi dari BK 17+. Yang pertama, fungsi pemahaman, di mana fungsi ini menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa dan pemahaman tentang lingkungan. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini untuk mencegah peserta didik agar tidak mengalami yang namanya kesulitan, permasalahan, yang dapat mengganggu atau menghambat dalam proses perkembangan peserta didik. Selanjutnya, fungsi perbaikan, di mana fungsi ini membantu peserta didik untuk mengubah hal yang kurang baik menjadi lebih baik, serta dapat mengatasi mereka dalam permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan,
di mana fungsi ini bertujuan untuk menjaga perilaku peserta didik yang sudah baik jangan sampai rusak kembali. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini juga membantu siswa untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya fungsi penyaluran, di mana fungsi penyaluran ini membantu peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian peserta didik. Selanjutnya, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini dapat membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat secara optimal. Yang terakhir yaitu fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu layanan dan strategi. Di mana layanan dan strategi ini meliputi layanan orientasi. Maksud layanan orientasi ini tujuannya untuk peserta didik atau siswa baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki mereka. Nah, hasil dari orientasi ini diharapkan dari layanan ini adalah peserta didik dapat menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilannya. Selanjutnya, layanan informasi. Ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai seorang pelajar, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Maksudnya adalah layanan ini dapat membantu peserta didik untuk menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah seperti kegiatan belajar, penjurusan, kelompok belajar, pilihan pekerjaan, maupun yang lainnya. Tetapi harus sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, serta kondisi fisik dan psikisnya. Selanjutnya yaitu layanan pembelajaran, yaitu memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. Selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan, di mana layanan ini memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengetasan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini memberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Selanjutnya yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan atau bermusuhan. Selanjutnya yaitu bimbingan, di mana di dalam bimbingan ini ada bimbingan pribadi. Maksud bimbingan pribadi adalah layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan motorik.
Yang ke B itu bimbingan sosial, di mana bimbingan ini mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat juga, upaya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang C, bimbingan karir, yaitu layanan yang merencanakan dan mempersiapkan masa depan karir siswa. Yang E, bimbingan keberagamaan. Nah, bimbingan ini untuk memilih dan menganut kepercayaan sesuai dengan dirinya. Yang terakhir, bimbingan keberkeluargaan, yaitu layanan yang berkenaan dengan masalah keluarga. Selanjutnya yaitu kegiatan pendukung, di mana kegiatan pendukung ini meliputi aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dan keterangan tentang siswa dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Selanjutnya himpunan data, yaitu keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa. Yang C, konferensi kasus, yaitu permasalahan yang dialami oleh siswa dalam suatu forum, pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. Selanjutnya yang D, yaitu kunjungan rumah, yaitu kegiatan dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecah masalah yang dialami oleh siswa melalui kunjungan rumahnya. Selanjutnya, alih tangan kasus, yaitu untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami oleh siswa dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Terakhir yaitu terapi kepustakaan. Itu adalah pemecahan masalah dengan buku. Selanjutnya yaitu bimbingan komprehensif. Itu adalah pemberian bantuan kepada siswa melalui layanan dasar, bimbingan layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya itu tujuannya adalah secara umum, tujuan dari pola bimbingan 17+ ini dan bimbingan komprehensif adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Nah, ada juga secara khususnya itu bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan serta memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru BK atau konselor. Akan tetapi bimbingan komprehensif juga bertujuan untuk mengembangkan pola 17+ yang ada sekarang ini. Nah, selanjutnya itu fungsi. Ada fungsi pemahaman, itu adalah tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Fungsi pencegahan itu adalah bermaksud agar siswa tidak mengalami sesuatu kesulitan. Ada fungsi penyesuaian, itu adalah membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan terakhir, fungsi pemecahan. Fungsi pemecahan membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang timbulnya masalah. Selanjutnya, ada layanan responsif, di mana layanan responsif ini adalah bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Layanan ini lebih preventif atau mungkin kuratif. Nah, isi layanan responsif adalah ada bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang disiplin, bidang narkotika, bidang perilaku seksual. Selanjutnya,
Layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membantu dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Nah, isi dari layanan perencanaan individual adalah bidang pendidikan, bidang karir, bidang sosial pribadi. Selanjutnya, ada yang namanya kegiatan pendukung, di mana di dalamnya ada aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Ada himpunan data, yaitu keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa. Ada konferensi kasus, yaitu permasalahan dialami oleh siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. Ada kunjungan rumah, alih tangan, terapi kepustakaan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kegiatan pendukung ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bimbingan konseling komprehensif peran personil sekolah dalam BK atau bimbingan konseling. Nah, dalam BK ini, dalam peran personil sekolah, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah antara lain adalah guru pembimbing atau konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, petugas administrasi, dan tata usaha. Itu yang ada dalam peran personil sekolah dalam BK. Nah, semua personil bekerja dengan arah yang sama, yakni pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, yaitu ada 9 guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu yang pertama informator. Informator itu guru BK diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang B, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Motivator. Itu adalah guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta untuk mendiminasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitasnya, dan daya cipta atau kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, direktor. Direktor itu adalah guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya, inisiator. Inisiator itu sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. G, fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. H, mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang terakhir itu evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Nah, di sini guru BK menempati posisi yang strategis dalam upaya pembinaan peserta didik, baik untuk tujuan preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, peranan guru BK atau bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat bermakna untuk dapat membantu siswa yang bermasalah, namun dalam melaksanakan tugasnya perlu dukungan dan kerjasama juga dari berbagai pihak sekolah. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah, itu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Sebab proses keberhasilan belajar di sekolah
melibatkan 3 bidang garapan, yaitu yang pertama bidang administrasi, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan pribadi siswa atau bidang pemberian layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, nah, peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah itu bidang akademik yang berkenaan dengan proses belajar mengajar di dalam dan di luar sekolah. B. Bidang ketatausahaan dan keuangan sekolah. C. Bidang kesiswaan, bidang personalia atau kepegawaian, bidang gedung dan perlengkapan sekolah, bidang peralatan pelajar, bidang hubungan sekolah dan masyarakat. Itu adalah peran kepala sekolah. Selanjutnya itu peran wali kelas. Peran wali kelas ini membantu guru, pembimbing, atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang D, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus. Yang E, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Nah, selanjutnya itu peran guru mata pelajaran. Peran guru mata pelajaran itu adalah daftar nilai siswa, observasi, catatan anekdot. Itu adalah peran guru mata pelajaran. Selanjutnya yaitu peran guru BK. Nah, peranan konselor secara lebih detail adalah memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling, memahami karakteristik pribadi siswa khususnya yang mempengaruhinya, mensosialisasikan atau memasyarakatkan program layanan bimbingan dan konseling, merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti atau follow up hasil evaluasi, menjadi konsultan dan orang tua siswa, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, mengadministrasikan program layanan bimbingan dan konseling, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu peran administrasi. Nah, tugas petugas administrasi atau keberhasilan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah juga memerlukan keterlibatan dari petugas administrasi di sekolah yang bersangkutan. Nah, mengenai tugas dan tanggung jawab petugas administrasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu adalah mengisi kartu pribadi siswa, menyimpan catatan-catatan rekod dan data lainnya, menyelesaikan laporan dan pengumpulan data tentang siswa, mengirim dan menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan, menyiapkan alat-alat untuk atau formulir-formulir pengumpulan data siswa seperti angket, observasi, wawancara, riwayat hidup, sosiometri dan sosiogram, kunjungan rumah, panggilan orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan psikologis. Selanjutnya yaitu tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah juga mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan. Seperti sebagai berikut, penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenangan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk dalam materi yang ketiga, BK komprehensif. Ada pelayanan dasar dan pelayanan responsif. Pelayanan dasar itu merupakan
proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan atau yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, layanan dasar juga memiliki tujuan untuk membantu konseli memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya yaitu fokus pengembangan. Fokus perilaku yang dikembangkan dalam komponen pelayanan dasar menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi pelayanan dasar dirancang berdasarkan standar kompetensi kemandirian. Di antaranya mencakup pengembangan self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, penyadaran keberagaman budaya, perilaku bertanggung jawab. Itu adalah fokus pengembangan. Selanjutnya, strategi pelayanan dasar. Ada 5 strategi pelayanan dasar. Yang pertama, bimbingan klasikal, yaitu melalui bimbingan klasikal, guru pembimbing melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Bentuk kegiatan dapat berupa diskusi kelas atau diperlukan sebagai materi pelayanan. B. Pelayanan orientasi. Itu adalah sebuah kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama sekolah atau madrasah. Pelayanan informasi. Itu sebuah pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik, melalui komunikasi langsung atau tidak langsung. D. Bimbingan kelompok. Itu merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil, misalnya 5-10 orang, untuk merespon kebutuhan dan minat mereka. E. Aplikasi instrumentasi. Itu untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi, peserta didik, dan lingkungannya. Pelayanan responsif ini juga bertujuan mengintervensasi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan dengan membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ada juga yang namakan strategi pelaksanaan pelayanan responsif. Ada 9 poin penting dalam strategi pelayanan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok. Pelayanan ini ditujukan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. B. Referral. Referral ini dapat mereferal atau rujukan atau mengalitangankan masalah peserta didik bila di luar kewenangan kepada pihak yang lebih berwenang seperti psikolog, dokter, dan kepolisian. C. Kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Ini melalui kegiatan pembimbing dapat memperoleh informasi tentang prestasi belajar, kehadiran, dan pribadi peserta didik dari guru mata pelajaran melalui wawancara atau isian angket. D. Kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua ini yaitu bekerja sama dengan orang tua. Peserta didik penting dilakukan agar
proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya di sekolah atau madrasah, tetapi berlanjut juga di rumah. Selanjutnya itu kolaborasi dengan pihak lain. Ini juga merupakan kegiatan upaya sekolah atau madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Selanjutnya yaitu G, bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini melalui kegiatan peserta didik diberikan latihan oleh guru pembimbing untuk menjadi pembimbing atau mentor atau tutor atau mediator bagi peserta didik lain untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, baik dalam akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, kita masuk dalam materi yang keempat. Itu ada BK komprehensif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Selanjutnya, nah tujuan. Tujuannya itu dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan mengembangkan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat juga mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan juga menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya dan juga mengukur tingkat pencapaian tujuannya dan mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Selanjutnya, materi keempat ini juga memiliki fokus pengembangan, di mana fokus pengembangan ini untuk melaksanakan perencanaan individual, aktivitas dan prosedur sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam memahami dan secara berkala memantau perkembangan siswa, diajak untuk berkomitmen dengan tujuan nilai, kemampuan, perilaku, dan kegemaran, dan kompetensi sehingga siswa dapat melanjutkan perkembangan pendidikannya. Selanjutnya, strategi pelaksanaan pelayanan. Ada perencanaan individual, penggunaan aplikasi instrumental, penilaian individual, penempatan, dan penyaluran. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan di atas tentang atau penjelasan tentang layanan ini. Berikutnya yaitu ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, untuk memberikan pelayanan bimbingan yang prima dan efektif mengikuti perkembangan zaman sekarang diperlukan aktivitas pendukung seperti pengembangan kemampuan konselor, riset, dan pengembangan kurikulum. Itu adalah dukungan sistem. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan dukungan sistem. Yang pertama itu pengembangan jejaring dan profesi. Maksudnya adalah pengembangan ini membantu guru pembimbing atau konselor untuk mengembangkan dukungan sistem yang ada di BK ini atau di guru bimbingan konseling. Di dalamnya, di dalam pengembangan profesi ini atau jejaring ini, ada konsultasi dengan guru,
ada menyelenggarakan program, berpartisipasi, bekerja sama dengan personel sekolah, melakukan penelitian, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Selanjutnya itu kegiatan manajemen. Kegiatan ini juga upaya untuk menetapkan, memelihara, meningkatkan mutu program, bimbingan, dan konseling itu melalui kegiatan program, staf, pengembangan, penataan kebijakan. Selanjutnya itu riset pengembangan. Riset pengembangan ini merupakan suatu aktivitas konselor yang berhubungan dengan mengembangkan profesional secara berkelanjutan. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu materi 5, implementasi BK komprehensif. Implementasi pelaksanaan BK komprehensif, pelayanan bimbingan dan konseling itu harus selalu mengalami penyempurnaan. Nah, hal itu disebabkan permasalahan yang dihadapi siswa di lapangan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, ada tujuan BK komprehensif, yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Itu adalah tujuan dari BK komprehensif. Selanjutnya ada namanya landasan BK komprehensif, di mana di dalamnya ada landasan filosofis. Landasan filosofis, bimbingan dan konseling komprehensif itu merupakan dasar pemikiran yang sangat penting untuk memberikan arah dan argumentasi pemikiran serta alasan untuk dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan, khususnya itu di sekolah. Selanjutnya itu landasan psikologis. Landasan psikologis ini berarti memberikan landasan dan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan, yaitu konseling. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling sangat penting karena bidang gerapannya adalah tingkah laku, permasalahan hidup manusia beserta aspek-aspek lainnya. C. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini berpengaruh atau dampak perkembangan dan perubahan tersebut dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya yaitu kehidupan manusia yang pada akhirnya semakin dapat menikmati indahnya kehidupan, menikmati kehidupan dengan sarana teknologi yang efisien dan efektif. Kehidupan ini rasanya itu serba bebas dan semua kepentingan hidup dengan mudah diakses melalui sarana teknologi yang serba canggih. Itu dari dampak positif. Adapun dari sisi negatifnya, mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri akan merasa dibebani oleh pemikiran-pemikiran dan kebutuhan hidup yang sangat berat. Nah, akhirnya ketegangan emosional itu menjadi salah satu konflik, sehingga banyak menimbulkan penyakit mental. Selanjutnya, landasan religius. Itu adalah sikap yang mendorong perkembangan manusia berjalan menuju kehidupan akan berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Nah, keyakinan manusia adalah makhluk Tuhan menekankan ketinggian derajat dan keinginan makhluk manusia serta peranannya sebagai khalifah di muka bumi. Itu adalah landasan BK komprehensif. Selanjutnya, nah, itu adalah penjelasan saya mengenai BK komprehensif atau mata kuliah komprehensif, resume dari materi 1 hingga materi 5. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.